Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada rekan-rekan semua terkait dengan seleksi CSN terkhusus untuk tenaga honorer Bapak Ibu. Karena baru saja kami mendapatkan informasi ataupun penjelasan terbaru dari pemerintah terkait untuk tenaga honorer agar bisa ikut seleksi CSN, dan terlebih khusus juga bagi rekan-rekan guru honorer terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022 yang sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah untuk terkait dengan pengangkatannya Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, kami ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe-nya Bapak Ibu agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar CSN ataupun informasi-informasi untuk tenaga honorer rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Bapak Ibu ya, agar selalu mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan penjelasan terbaru yang kami dapatkan lagi Bapak Ibu. Ini masih dari BKN perihal untuk penjelasan untuk seleksi CSN tentunya, dan juga berkaitan pastinya dengan pendataan honorer. Mana di sini yang kami kutip dari media gpn.com tanggal 6 Agustus 2022 pada hari ini Bapak Ibu, itu pendataan honorer terkait dengan pendataan honorer itu wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah, di mana nanti masing-masing instansi diberi tenggat waktu hingga 30 September. Kemudian hasil pendataan tersebut nanti wajib itu dilaporkan melalui suatu aplikasi yang dibuat oleh BKN, di mana dari penjelasan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Pak Suharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan, mana sistem pendataan honor ini merangkum guru dan juga non guru Bapak Ibu. Nah, ini penegasan kembali dari BKN bahwasanya untuk pendataan ini seluruh tenaga non ASN ya, meliputi guru dan non guru. Kemudian semua tenaga non ASN ini nanti akan didata termasuk guru yang sudah lulus passing grade, kata Deputi Suharmen kepada gpn.com Sabtu 6 Agustus, di mana data yang masuk lanjutnya itu akan menjadi database baru. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui pentingnya untuk pendataan ini adalah nanti pemerintah akan menjadikan pendataan ini sebagai database baru honorer dan dikunci. Nah, di sini akan dikunci agar tidak masuk tenaga non ASN. Tentunya ini berkaitan dengan surat edaran Menpan RB terkait dengan status kepegawaian, bahwasanya untuk di tahun 2023 itu tidak ada lagi rekrutmen untuk tenaga non ASN Bapak Ibu. Tentunya juga untuk kepastian status bagi rekan-rekan yang termasuk tenaga non ASN agar nanti status kepegawaiannya jelas, sehingga akan dibuat database baru untuk honorer yang akan dikunci oleh pemerintah. Kemudian data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk mendapatkan kebijakan selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjutkan lagi penjelasannya mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer. Deputi Suharmen mengatakan pemerintah lewat Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di instansi daerah tahun 2022 itu sudah memberikan jaminan Bapak Ibu. Jadi di sini ditegaskan kembali oleh Panselnas ataupun melalui BKN bahwasanya jaminan yang diberikan untuk guru honorer yang sudah lulus PG terkait dengan pelaksanaan pengangkatannya ataupun pengangkatan menjadi P3K itu sudah dijamin di dalam regulasi Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kan aturan mainnya sudah jelas, yang lulus PG menjadi prioritas pertama dan pengangkatan P3K 2022 ucapnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, di sini penegasan kembali untuk regulasi rekrutmen P3K untuk guru yang lulus PG itu tetap menggunakan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian namun tambah Deputi Suharmen, kapan eksekusinya itu menunggu kebijakan lanjutannya, sebab saat ini baru sebatas pendataan untuk tenaga non ASN. Nah, lebih lanjut tentunya ini adalah surat Permen Pan RB maksud kami Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sudah
sering membaca ataupun memiliki filenya, silakan dilihat kembali aturan ataupun regulasi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ragu dengan regulasi yang digunakan untuk rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu di sini kita lihat lagi penjelasan lanjutnya. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Alek Dini juga menjelaskan guru merupakan posisi yang paling banyak diisi pegawai non-ASN. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, di mana peraturan tersebut itu memberi afirmasi juga ya bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Kemudian tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, jelas Pak Alek Bapak Ibu. Ya, ini juga regulasi di tahun 2022 bagi rekan-rekan guru yang masuk dalam prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya, untuk di penjelasan di Permenpan RB nomor 20 tersebut. Nah, kemudian juga informasi terbaru yang kami dapatkan terkait dengan pendataan tenaga honorer ini. Di sini kami mendapatkan kiriman dari rekan guru yang menginformasikan ke kami juga di daerahnya, yaitu tepatnya di Muara Enim Bapak Ibu, itu ada juga surat edaran yang kami dapatkan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB terkait dengan pendataan tenaga non-ASN tersebut, di mana juga kriterianya juga disebutkan di sini, yaitu ada berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN yang harus didata, yang telah bekerja pada instansi pemerintah tentunya, kemudian mendapatkan yang kedua mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi ini terkait dengan penggajiannya Bapak Ibu ya, yang honor dapatkan. Kemudian juga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dan di sini untuk telah bekerja paling singkat itu 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian mengenai usianya itu paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, di sini jelasnya juga ada nomor kontak bisa dihubungi, dan juga di sini kami juga mendapatkan informasi di Muara Enim ini juga mengirimkan seperti pengisian data melalui Google Form ya untuk daftar nama tenaga guru dan TU bahkan ya untuk non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Karena tentunya ini untuk pendataan seluruh tenaga non-ASN baik guru maupun yang non guru Bapak Ibu. Nah, itulah informasi terbaru yang kami dapatkan untuk instansi yang mengadakan pendataan tenaga non-ASN, dan instansi lainnya yang sebelumnya sudah kami infokan seperti di Kutai Kartanegara itu juga sudah mengeluarkan edaran, kemudian juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga di Provinsi Jawa Barat ya, Dinas Pendidikan khusus untuk kepegawaian tenaga guru tentunya untuk pemetaan GTK-nya untuk pendataan tenaga non-ASN ini Bapak Ibu. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri video ini, kami merekomendasikan kepada rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 tentunya melalui seleksi tes Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu agar memudahkan nanti menjawab soal-soal ataupun mempersiapkan diri mengikuti seleksi tes. Kami rekomendasikan sekali untuk mendownload aplikasi Portal ASN, karena aplikasi Portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis, dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara, dan pastinya adalah
paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau, baik itu P3K guru dan non guru. Dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami, yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145, yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu portal ASN. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.